A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang barbar jualan pala, sabar ibarat kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup kita akan selalu diuji dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap keadaan, diuji dengan sebuah kesabaran. Ketika kita sedang bersih tegang bersama teman, bersih tegang bersama pasangan, bersih tegang dengan siapapun itu, baik dengan atasan, dengan mertua, dengan calon mertua, maupun dengan calon pasangan kita, itu butuh yang namanya kesabaran. Karena kesabaran ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Sebuah ungkapan atau analogi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kesabaran ini itu ibarat sebuah kepala, bagaikan kepala kita. Dan jika kesabaran itu hilang atau tidak ada, maka apalah gunanya tubuh kita? Coba teman-teman bayangin, ada seseorang, dia jalan, dia itu sterk, secara body goalnya luar biasa. Orang-orang menginginkan seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan yang hari ini adalah Aderai, tubuhnya begitu eksotis, begitu luar biasa, semua mengidamkan. Tapi ada satu yang nggak ada kepalanya. Coba bayangin teman-teman, apakah kita menjadi terpesona atau kita menjadi menginginkan hal itu? Enggak. Dan kesabaran itu bagaikan kepala, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau kesabaran itu hilang dari diri kita, dari siapapun kita, dari seorang manusia, maka semuanya akan menjadi rusak. Tidak ada gunanya tubuh yang indah, yang keren, yang gagah, yang luar biasa, nggak ada gunanya kalau nggak ada kepalanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering lihat bagaimana fenomena hari ini. Ketika kepala itu tidak ada, maksudnya kesabaran itu tidak ada, yang terjadi adalah kerusakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kerusakan seseorang ketika dia Allah takdirkan miskin, dia nggak sabar dengan kemiskinannya, apa ujung-ujungnya bunuh diri. Sebagaimana yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan, seorang guru di Jawa sana, karena gara-gara kondisinya miskin, punya hutang, dia nggak sabar untuk menjalani hidupnya, ia memutuskan bunuh diri bersama istrinya, bersama anaknya, meninggalkan seorang kakak, satu orang. Dan itu Masya Allah, berpesan kepada kakak anaknya yang paling besar, mereka pamit duluan dari dunia, dan agar bersabar. Ini ya Allah, seorang guru. Sejatinya seorang guru itu dia memiliki ilmu untuk disampaikan kepada orang, tapi ini adalah bukan rekayasa, bukan cerita semata, tapi fakta. Dan di lain waktu juga banyak bagaimana seorang ayah, seorang ibu yang karena tidak sabar harus membunuh anaknya. Usia nikahnya mereka masih muda, 18 tahun. Kalau mungkin pernikahan dini, seorang ibu tidak bisa membuat si anak ini berhenti menangis, padahal dia memiliki ASI untuk bisa membuat sang anak menangis. Ia tidak sabar, ia kasihkan kepada suaminya. Suaminya justru juga dia tidak bisa menghentikan tangisan anaknya, karena tidak sabar dengan tangisan sang anak. Ujung-ujungnya apa? Sang ayah membunuh anaknya. Dan ini sekali lagi benar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali.
ketika kesabaran itu hilang, maka kerusakan yang akan terjadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terjadi pada orang lain. Kita kembali kepada kita. Apa kita termasuk orang yang jalan utuh dengan kepala berada di dalam diri kita? Apakah kita di tempat pekerjaan kita, bersama keluarga kita, bersama teman kita, kita termasuk orang yang memiliki kesabaran? Ataukah kita justru hampir mirip seperti yang tadi, yang dikisahkan dalam berita-berita? Nah, ini perlu kita sikapi dengan baik. Kita perlu belajar tentang bagaimana bersabar. Kita perlu belajar kepada ahli yang sabar. Ketika seorang Nabi Ayub, Allah takdirkan untuk sampai tubuhnya sakit, bahkan sampai belatung yang menempel di tubuhnya, gak normal seperti kita. Belatung yang ada, bahkan ketika belatung itu jatuh, dia ambil lagi. Tapi ia sabar. Dia menghadapi itu dengan kesabaran. Karena selama ini Allah berikan kenikmatan. Allah berikan hal-hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Tapi kesabaran senantiasa menyelimuti beliau. Hingga akhirnya Allah sembuhkan dengan berkat kesabarannya. Dan kita perlu belajar kepada itu, kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pun juga kita perlu belajar kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ketika awal datang di Jazirah Arab, terlahir di tempat yang disebutnya jahiliyah, mereka menyembah patung. Mereka sampai jika anak perempuan yang terlahir, mereka bunuh. Kenapa? Aib. Anak perempuan terlahir ke dunia aib. Tapi Allah mengirimkan seorang Rasul, Nabi Allah Muhammad SAW, di tempat yang benar-benar jahiliyah, dan berkat kesabaran beliau ketika dicaci, dimaki, bahkan dilempari oleh kotoran, beliau tetap bersabar. Bahkan beliau sampai mendoakan. Kisahnya sudah tidak asing bagi kita. Ketika beliau dakwah ke Taif, orang-orang Taif tidak menyambut beliau dengan baik, bahkan melempari dengan batu sampai Rasulullah harus lari tunggang langgang karena untuk menyelamatkan, sampai beliau pun berdarah. Hingga akhirnya apa? Beliau singgah di perkebunan, dan sebuah tawaran dari malaikat penjaga gunung kepada beliau, ya Rasulullah, kalau mereka sudah tidak pantas lagi, apakah perlu saya balikkan gunung ini untuk membalas apa yang mereka lakukan? Masya Allah, kalau kita ditawari seperti itu oleh malaikat yang jelas itu adalah mampu melakukannya, mungkin kalau kita ya udah wis lah, gaskeun, kalau bahasa hari ini mungkin gaskeun. Kenapa? Kita nggak sabar. Tapi Rasulullah apa? Masya Allah, Rasulullah nggak begitu, nggak akan malaikat, maksudnya ke malaikat, jangan, aku berharap nanti dari anak cucu mereka akan menjadi umatku. Dan beliau mendoakan semoga dari mereka yang hari itu mereka berbuat zalim kepada Rasulullah, mungkin masih berharap akan ada keturunan dari masyarakat Taif itu yang nanti akan menjadi umatnya yang dirindukan, yang diharapkan. Sehingga malaikat pun tidak jadi membalikan gunung. Dan hari ini terbukti bahwa masyarakat Taif yang dulu adalah masyarakat yang tidak menerima Rasulullah, bahkan dakwahnya, hari ini mereka menjadi penerus yang sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah. Banyak pengikut Rasulullah yang dari negara Taif. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kesabaran yang perlu kita contoh. Dan ini harus kita contoh sebagai seorang ayah, seorang ibu ketika menghadapi apa? Menghadapi anak kita. Karena anak kita ini ada yang masih kecil, terutama seperti saya sudah punya anak yang masih kecil-kecil, dan mungkin ada di antara teman-teman juga yang punya anak kecil. Bagaimana menghadapi anak yang ketika kita kasih tahu enggak paham, kita kasih tahu dia berlawanan. Dan ini perlu kesabaran, teman-teman.
perlu kesabaran. Kalau kita nggak sabar, benar sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kerusakan yang akan terjadi. Bagaimana sebuah rumah tangga, kalau tidak ada kesabaran, ujung-ujungnya apa? Cerai. Mereka akan berpisah, akan menjadi korban anak-anak daripada ketidaksabaran kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya tidak sabar menghadapi problema kehidupan, maka mereka akan selesai. Dan yang hari ini viral, bagaimana seorang polwan, ia tidak sabar dengan sikap suami seorang polisi. Ia diberitakan gaji ke-13-nya tidak kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena ia gunakan untuk judi online. Gunakan untuk kebutuhan judi online. Dan ini adalah sesuatu yang di dalam Islam dilarang, teman-teman. Judi itu jelas, itu adalah permainan yang setan yang pengennya itu. Dan kita tidak akan pernah kaya dari berjudi. Yang ada apa? Ujung-ujungnya apa? Tragis. Seorang istri udah punya anak 3. 1 masih kecil, 2 tahunan. Kemudian melahirkan yang kembar 2 menjadi 3. Dan ia tidak sabar dengan tingkah laku suaminya, seorang polisi. Ia akhirnya apa? Membakar suaminya. Dan ia sempat, meskipun sudah dibakar, ia sempat mengantar suaminya yang sudah terkapar karena dibakar ke rumah sakit. Dan ia sempat untuk meminta maaf atas perlakuannya. Tapi tetap ujungnya apa? Meninggal. Ia tidak berpikir panjang. Sebagaimana dalam kaidah di Arab, fakir qabla an tazima, pikirkan dahulu sebelum kau berbuat. Ini kalau udah nggak ada kesabaran, udah lepas itu. Lepas apa yang menjadi akal, nalarnya lepas. Dia sudah tidak sabar sehingga apa yang sudah disiapkan, yang disampaikan kepada suaminya, kepada almarhum, bahwa ia akan membakar anak-anaknya, dilakukan kepada suaminya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kisah nyata yang hari ini sangat viral. Bagaimana seorang ibu, seorang polwan membunuh ayahnya, seorang polisi, karena ketidaksabaran. Dan kita doakan mudah-mudahan polwan ini mendapatkan hidayah, memberi kesabaran, karena ujung-ujungnya apa? Setelah suaminya meninggal, dia masih punya 3 anak yang harus dia susui, dan tapi dia menjadi seorang narapidana karena ia harus dijebloskan ke penjara atas perlakuannya atas dasar pasal KDRT. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang menyimak ini, Allah karuniakan kesabaran dalam diri kita, kesabaran dalam menghadapi hidup ini, karena hidup ini adalah ujian. Kalau kita nggak sabar, maka rusaklah apa yang kita lakukan. Kita perlu yang namanya sabar plus. Di dalam kondisi apapun kita harus sabar. Kenapa? Karena kesabaran itulah adalah kepala dari seseorang. Ibarat kepala, kalau seseorang tidak memiliki kepala, dia bagaikan mayat yang berjalan. Gak ada orang mau begitu. Orang akan berlari ketika melihat seseorang berjalan tapi gak ada kepalanya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Kita menjadi hamba-hamba yang sempurna, sebagaimana Rasulullah SAW hidupnya penuh dengan cobaan, tapi kesabaran senantiasa menyelimuti kehidupannya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.